Kalau semua ilmu gue diupload ke sosial media, terus gue mau jualan apa? Produk digital gue isinya apaan? Selamat datang di episode 6 dari playlist Organic Funneling, di mana kita akan membahas strategi cuan tanpa menggunakan iklan berbayar. So, seperti detailnya, yuk langsung kita bahas ya. Oke, so jadi di video kali ini, lo bakal nemuin satu pertanyaan sederhana yang langsung memisahkan dengan tegas mana ilmu yang wajib lo sebar ke seluruh dunia dan mana yang wajib lo kunci rapat-rapat di balik sistem berbayar lo. Dan pertanyaan ini bakal gue bongkar di bagian tengah video ini. Jadi baca atau tonton videonya sampai tuntas ya. Tapi jangan sampai nonton tengah doang gitu, sampai habis kalau bisa, supaya teman-teman lebih memahami secara detail bagaimana caranya membedakan antara konten yang harus dibikin gratis dan juga konten yang harus dibikin berbayar, supaya teman-teman nggak boncos gitu ya. Oke, so lanjut lagi ke dalam materi berikutnya, itu adalah formula emas, what, why versus how and support gitu ya. Jadi ini fondasi yang wajib lo tanam sebelum bikin satu konten pun gitu ya. Bagi ilmu lo jadi dua zona yang jelas gitu ya. Sebenarnya ada dua zona yang jelas ya. Ada zona gratis what and why, itu adalah MoFu. Di media sosial lo, Reels dan TikTok, YouTube, Carousel, lo wajib royal membagikan apa masalah yang dihadapi audiens dan apa solusi konseptual yang tersedia. Lalu kemudian ketiga, mengapa solusi itu penting dan harus segera dieksekusi gitu. Harus dieksekusi atau diselesaikan gitu ya. Tujuannya satu, bikin audiens sadar masalah mereka apa atau problem awareness terhadap, ya intinya mereka aware terhadap problem yang mereka miliki dan yakin bahwa lo adalah orang yang tepat untuk bisa membimbing mereka untuk bisa menyelesaikan masalah tersebut kayak gitu ya. Nah ini contohnya 3 kesalahan fatal yang bikin landing page lo nggak pernah konversi dan seterusnya, masih banyak lagi ya, ini contoh-contoh lainnya. Ini yang pertama ya, jadi pertama adalah teman-teman membuat yang namanya adalah MoFu ya, konten yang disebut sebagai MoFu ya, middle of funnel. Yang kedua adalah zona berbayar atau how and support atau BOFU. Di dalam ebook atau e-course atau program premium lo fokus pada bagaimana langkah demi langkah mengeksekusi secara taktis ya, itu yang pertama. Yang kedua adalah alat bantunya, apa yang dipakai, template SOP, kalkulator, software, AI tools dan segala macamnya. Yang ketiga adalah dukungan langsung dari lo, komunitas, Q&A, feedback personal dan seterusnya gitu ya. Orang tidak hanya membayar untuk tahu konsepnya, mereka berbayar untuk kepastian eksekusi tanpa ada kesalahan apapun gitu ya. Kalau cuma menyediakan informasi aja sebenarnya itu udah ada di Google gitu kan, atau udah ada di ChatGPT segala macam. Tapi untuk bisa memastikan bahwa eksekusinya itu benar ya, dengan menggunakan format yang benar, struktur yang benar, dengan menggunakan tools yang bisa mempercepat proses. Nah, itu ya yang bisa kita include ke dalam kursus kita. Contohnya adalah SOP 12 langkah menulis copy landing page yang menghasilkan konversi 45%. Lengkap dengan template siap pakai plus grup review mingguan. Misal contohnya lagi, kalau misalnya gue jualan salah satu kursus gue namanya ada kreator viral. Isinya adalah misalnya nih ya, ada sekitar 344 materi yang berhubungan dengan branding, marketing, digital marketing, terus ada produk digital, semuanya lengkap. 344 materi gue ngomong ya, bukan halaman. Satu materi bisa lebih dari, ya ini teman-teman lihat ya, ini satu materi itu segini banyak gitu kan. Ya lu bayangin aja kalau ada 344 materi dan seterusnya. Dan ini masih banyak lagi tools lainnya. Ya teman-teman bisa menginclude itu semua, merangkum dan memasukkan itu semua ke dalam sebuah paket yang kemudian teman-teman bisa jual ke menjadi sebuah produk digital yang utuh gitu ya. Jadi itu jangan dikasih gratis kalau yang itu gitu kan. Itu jadi salah satu keuntungan ya gitu, keuntungan yang teman-teman bisa jual, bukan keuntungan sebutannya apa ya, salah satu cara yang teman-teman atau paket yang bisa teman-teman jual untuk bisa membuat orang menjadi tertarik kayak gitu ya. Nah ini ada analogi dokter ya, jadi dokter terbaik tidak pelit menjelaskan di media nih ya, ini salah satu analogi yang menurut gue gampang banget diterima, tapi teman-teman dari sini langsung oh iya juga ya, nih ya dengerin ya. Jadi dokter terbaik tidak pelit ya, ingat ya, dokter tidak pernah pelit menjelaskan di media sosial apa itu diabetes gitu kan. Orang nih kena diabetes ya, apakah dokter pelit ya dan segala macam, gue nggak mau kasih tahu tentang diabetes segala macam. Dokter selalu ngasih tahu tentang diabetes, penyakitnya apa segala macam dan seterusnya. Dan mengapa pola makan sehat wajib itu diterapkan, dokter selalu ngasih tahu itu. Tapi kalau lo mau tahu bagaimana dosisnya, resep obat spesifiknya, terus resep obat spesifik untuk tubuh lo dan butuh pemantauan langsung, harus ketemu sama dokternya kan. Nah lo harus ke kliniknya dan juga bayar konsultasi gitu, adil kan. Jadi ada konten-konten yang dibagikan sama dokter secara gratis gitu ya, yang tujuan untuk bisa mengedukasi. Tapi kalau misalnya lo kena
atau lu meminta resep spesifik, atau lu mau minta dimentorin sama dokternya, atau lu mau misalnya mau ada resep tertentu yang spesifik yang diminta sama dokternya, lu kan harus bayar, lu harus bayar konsultasi kan ke dokter. Nah itu yang bisa dijual. Jadi konten-kontennya yang dibagikan itu bisa berbentuk yang tadi gue bilang kan, bisa berbentuk mofu-mofuan kayak begini gitu kan, apa-apa ya, intinya adalah untuk bisa bikin awareness ya. Kalau misalnya di sini zona berbayarnya adalah bagian dari atau paket dari produk itu sendiri, sehingga orang kemudian mau beli lagi gitu segala macam. Jadi nggak semuanya resepnya juga dikasih gratis kayak gitu, itu namanya blow on. Jadi tetap bisa orang mau beli ke sana, orang tetap mau konsultasi ke dokternya kayak gitu ya. Nah itu, nah ini sebenarnya strateginya itu masuk ke dalam salah satu dari materi kursus gue yang namanya adalah tofu, mofu, bofu. Nah ini udah gue jelasin lengkap di dalam materi kursus gue yang namanya adalah tofu, mofu, bofu. Kalau teman-teman tarik dia pengen belajar lebih dalam tentang konsep tofu, mofu, bofu, linknya ada di deskripsi bawah, cek sendiri gitu ya. Di sana udah lengkap nih gue ngejelasin ini ya, biar gue nggak ulang ya, cek linknya ada di deskripsi bawah gitu ya. Oke, sekarang kita langsung aja masuk lagi ke dalam materi berikutnya, itu ada decision tree ya. 3 pertanyaan penentu gratis versus berbayar. Nih ya, buat yang belum tahu ya, decision tree itu apa nih ya. Nah, jadi ya, a decision tree is a flowchart like structure used for making a decision where each node represent a decisions on a task or a task on an attribute gitu ya. Nah, kalau aku memang kuliahnya adalah computer science. Nah, ini gue selalu berurusan sama begini-beginian gitu ya. Urusan gue kan bidang gue kan statistik segala macam, ilmu komputer gitu ya. Jadi gue tahu decision tree segala macam untuk bisa menentukan suatu opsi optimal solution itu seperti apa. Kita selalu bikin yang namanya adalah decision tree yang bentuknya kayak begini gitu ya. Nah, decision tree ini bisa juga kita terapkan untuk kita bisa menentukan apakah suatu produk ini bisa mau dipasarkan sebagai free atau mau dipasarkan tidak sebagai free atau menjadi bentuk yang pro gitu ya. Nih gue dijelasin secara lebih detail lagi ya. Jadi masih bingung suatu materi harus gratis atau berbayar? Jawab 3 pertanyaan ini secara berurutan, kemudian begitu lu nemuin jawabannya iya, lu langsung tahu posisinya gitu ya. Jadi ini namanya decision tree, teman-teman bisa decision tree-nya ini dalam bentuk tabel yang bentuknya seperti ini gitu ya. Jadi misalnya apakah materi ini bisa dieksekusi audiens dalam kurang dari 5 langkah doang ya. Kalau misalnya jawabannya iya, berarti ini adalah salah satu materi yang bentuknya gratis. Misalnya contohnya kayak materi kayak begini gitu kan. Materi yang menentukan bahwa produk ini free atau tidak gitu kan ya. Udah kan, orang kan cuman isinya step materi doang, terus juga isinya ada template checklist doang. Ya udah, nggak apa-apa dibagikan secara gratis kayak gitu ya. Nah, tapi terus habis itu lanjut pertanyaan 2. Kalau ini iya berarti ini gratis. Terus tapi kalau misalnya ini enggak, terus habis itu ada pertanyaan kedua nih. Apakah materi ini melibatkan file template atau aset siap pakai yang menghemat waktu berjam-jam? Apakah ini include tools-nya gitu ya. Nah, kalau misalnya include toolsnya masuk zona berbayar, ini langsung masuk zona berbayar. Kalau ada include toolsnya, misalnya ini berhubungan sama kayak gini ya, misalnya materi ini berhubungan dengan salah satu tools gua yang berhubungan kayak misalnya gue jualan content creator viral, berhubungan dengan gimana caranya bisa melakukan evaluasi diri, who am I, pakai AI toolsnya itu gitu. Nah itu berhubungan sama tools gua, dan toolsnya harus di share materinya. Kalau misalnya enggak ya si dia nggak bisa, customernya nggak bisa menerapkan itu, berarti ya udah materinya jangan di share gitu ya. Itu masuk ke dalam materi yang premium kayak gitu. Itu yang kedua. Lalu kemudian lanjut pertanyaan ketiga adalah apakah materi ini butuh interaksi 2 arah atau feedback personal atau akses ke komunitas ya. Kalau misalnya iya, dia butuh feedback personal, lu harus ngejawab materi ini secara personal, terus juga harus ada akses komunitas. Lu punya komunitas tertentu yang private segala macam. Terus kalau misalnya materi ini harus dilakukan di dalam komunitas, itu artinya masuk ke dalam zona berbayar. How to dan support ya, karena lu harus memberikan support secara langsung. Ini zona berbayar. Tapi kalau enggak juga, artinya masuk totally semuanya ini masuk ke dalam zona gratis. Nah, ini yang disebut sebagai decision tree. Teman-teman bisa jawab sendiri pertanyaan ini, lalu kemudian ini materi begini segala macam dan seterusnya. Ini disebut sebagai decision tree. Ini kayak gini ya, tree-nya kayak gitu. Nah, terus habis itu di sini ada informasi alur cepat nih. Kalau lo ragu, tanyakan ini. Kalau orang udah baca atau nonton ini, apakah mereka masih butuh gua untuk melakukan eksekusi? Tinggal jawab. Ini adalah pertanyaan yang paling sederhana. Kalau teman-teman nggak mau ngikutin ini, decision tree, teman-teman bisa ngejawab ini ya, pertanyaan ini. Ya, kalau jawabannya iya, itu artinya berbayar gitu ya. Kalau jawabannya enggak, artinya tuh bisa dibikin gratis kayak gitu ya. Nah, ini ada contoh penerapan decision tree. Misalnya 5 alasan 5 alasan reels lo nggak naik FYP, bisa dipahami tanpa eksekusi rumit. Ini bisa dibikin gratis. Nah, ini template captions reels 30 hari lengkap dengan hook dan
apa nih? Dan CTA ya, call to actions. Aset siap pakai, hemat waktu berjam-jam, dan ini bisa dibikin berbayar. Review personal content lo, feedback langsung dari gue gitu kan. Butuh interaksi dua arah, ini harus berbayar karena kan harus melakukan meeting segala macam. Ini bisa dibentuk dalam materi yang berbayar. Jadi kayak gitu ya. Ini teman-teman bisa pakai namanya decision tree ini untuk bisa menentukan apakah konten tersebut bisa masuk ke dalam konten yang gratis atau berbayar kayak gitu ya. Nanti bisa di-post nih dilihat sendiri gitu ya. Nah, ini gue kasih ini deh ya biar jelas tuh ini ya. Ini bisa di-post sendiri, terus habis itu nanti ya dibaca sendiri gitu ya. Oke, terus habis itu sekarang kita masuk ke dalam materi berikutnya. Itu ada kesalahan fatal kreator semua ilmunya dibagikan secara gratis. Nih penyakitnya gitu kan. Ya mentang-mentang lu pengen promosi, ya bukan berarti semua ilmu lu bisa dilakukan atau disebarkan secara gratis ya. Banyak kreator jatuh ke lubang yang sama ya. Mereka pikir semakin banyak ilmu gratis yang mereka berikan, semakin laku produk gue. Kenyataannya justru sebaliknya. Hubungan audiens dan kamu jadi toxic relationship ya. Jadi lu ngebuat mereka jadi kayak apa ya, dependent banget sama lu gitu ya. Jadi lu ngebuat mereka jadi orang yang tadinya premium gitu jadi freebie ya, maunya mintanya segala-gala semuanya tuh jadi gratis kayak gitu ya. Itu jadi toxic relationship namanya ya. Habis itu berikutnya di sini materi lanjutannya adalah kesalahan 1, yaitu lo membagikan SOP step by stepnya di konten gratis. Lo kasih tahu nih audiens semua langkahnya dari A sampai Z secara detail di Reels atau di carousel, dan hasilnya adalah audiens merasa kayak gue udah dapat semua nih, gue nggak perlu lagi nih orang. Itu yang pertama. Mereka nggak merasa butuh produk lu berbayar lu, kayaknya juga gue nggak butuh lagi segala macam. Itu gue dari mempelajari apa yang udah ada aja udah cukup gitu. Terus yang ketiga adalah produk lu terasa jadi redundan. Kayaknya misalnya kayak gitu malah jadi gue malah kalau misalnya gue udah belajar kayak begini kayaknya malah nggak penting deh itu apa offer yang dia tawarin kayak gitu ya. Nah ini bahayanya kalau konten gratis lu udah berisi caranya, audiens nggak punya alasan untuk buka dompetnya. Konten gratis itu harusnya bisa bikin mereka paham, bukan bikin mereka bisa. Sebenarnya ini ada cara juga sih sebenarnya. Kalau memang konten lu atau kursus lu luar biasa masif bentuknya kayak gua ya, lu ngasih yang caranya sedikit-sedikit pun sebenarnya nggak masalah, biar mereka punya yang namanya adalah quick win sebutannya. Itu namanya quick win. Jadi mereka ngerasa kayak dari konten gratisnya aja ini caranya udah kayak segini lengkapnya, gila nih kalau gue beli kursusnya nih di dalamnya ada AI lagi segala macam yang bisa ngebantuin gue, ada software toolsnya, wah gila, apalagi yang bisa gue dapin di dalamnya kan. Nah itu ya tergantung ya, kalau misalnya lu gitu kan kursus yang belum terlalu banyak ya, belum terlalu masif kayak gue gitu kan bikinnya begini gitu kan, itu mungkin lu bisa ya tahan-tahan yang di bagian situ ya. Tapi kalau udah mulai masif segala macam ya, untuk bisa ngedapetin orang lebih banyak lagi, lu bisa kasih caranya sedikit-sedikit meskipun tidak semuanya. Ini ada 344 materi di sini gitu kan. Gua nggak mungkin semuanya gue bikinin dalam satu gue jelasin semuanya satu-satu, matang mulut gua gitu. Jadi teman-teman bisa kasih caranya sedikit-sedikit tapi tetap kasih ya teaser kayak gini ya. Jadi kasih teaser atau trailer dari produk digital teman-teman untuk bisa ngebikin orang ayo masuk kayak gitu kan. Kayak gitu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kesalahan 2 adalah kasih template dan aset siap pakai secara gratis. Lo bagiin template Notion, spreadsheet atau slide file dipostingkan gratis. Nah, ini hasilnya adalah orang download, simpan dan nggak pernah beli versi lengkapnya. Itu yang pertama. Yang kedua, nilai ekonomis aset lo hancur di mata pasar. Yang ketiga, lo kehilangan leverage terbesar produk digital lo. Kalau gue nggak akan pernah ngasih software gue nggak akan pernah ngasih template gue di secara gratis ya. Lu bisa download secara gratis. Kecuali memang itu benar-benar gue pengen ngebantuin orang aja. Tapi kalau gue buat gue pribadi, gue nggak akan ngasih itu secara gratis karena itu adalah aset paling berharga ya pada saat kita berjualan produk digital. Misalnya kayak begini gitu kan, software toolsnya kayak ada playlist director, the content alchemist, itu semua yang tools yang benar-benar gue pakai semua ya. Gue nggak akan ngebagiin itu secara gratis gitu ya. Jadi ke teman-teman bisa kalau punya template juga SOP segala macam bla bla bla, spreadsheet segala macam, jangan dikasih ini ituannya ya. Lu kasih kontennya aja nggak apa-apa, kasih lihat cara pakainya nggak apa-apa, tapi ya spreadsheetnya jangan dikasih gitu. Itu eksklusif buat orang-orang yang mau aja. Jadi kayak gitu ya. Itu kesalahan yang kedua adalah lu ngasih spreadsheetnya ke audiens lo. Yang ketiga kesalahan 3 lah, buka akses konsultasi dan feedback secara gratis. Lo jawab semua pertanyaan detail via DM, balas semua komen dengan solusi lengkap, dan hasilnya adalah audiens dapat solusi personal tanpa bayar sepeser pun. Makasih ya Kak, udah bantu banget, lalu pergi tanpa beli apapun. Dan rasanya ada kayak sakit gitu ya. Ya bantuin boleh, tapi baik boleh, tapi jadi blow on jangan gitu ya. Lo bantuin mereka punya solusi, mereka punya masalah, problem apaan, ya nggak apa-apa ya. Ada yang komentar gitu misalnya di akun sosial media di
di Instagram, di YouTube segala macam ya dibales gitu ya. Tapi kalau mau lengkap ya lo kasih gitu ya kan, kasih referensi ya. Kalau lo mau lengkap, mau belajar lebih lengkap, silahkan lo link ada deskripsi di bawah, itu semuanya udah lengkap ya. Lo lihat aja sendiri di sana kayak gitu kan, supaya mereka mau juga gitu ya. Mereka punya rasa timbal balik untuk mau jadi nggak freebie ke lo, itu yang pertama ya. Habis itu kedua ada waktu lo habis untuk orang yang nggak akan pernah jadi pembeli lo juga kayak gitu ya. Nah itu juga yang teman-teman harus pikirin. Habis itu berikutnya ada ini prinsip yang harus lo tanemin untuk membedakan konten yang yang free dan juga konten yang pro gitu ya. Jadi generosity tanpa boundary jadi charity. Dan ini kata salah satu quote juga yang menurut gue bagus banget ya. Generosity itu ibaratnya kayak kebaikan, bahasa Indonesianya tuh generasi itu tuh kayak kebaikan gitu ya, rasa iba pengen nolongin orang, tapi kalau misalnya nggak ada batasnya, kalau nggak ada garisnya, itu jadi sebuah charity. Bahasa Indonesianya apalagi charity-nya. Charity itu kayak lu sumbangan ya, sebutan itu sumbangan. Charity itu sumbangan gitu. Jadi kalau lu terlalu generous jadi orang itu sama aja, tapi nggak ada batasnya. Pada saat lu berjualan, lu jadi kayak kayak lu memberikan sumbangan aja, itu bukan sebuah bisnis. Sedangkan kalau lu pengen ngebangun bisnis yang benar, lu harus bisa membedakan antara rasa iba lu dan rasa pada saat lu mau berjualan gitu ya. Karena kalau misalnya lu pikirin gini juga ya, kalau lu sukses di dalam bisnis digital gitu ya, lu akan bisa memberikan value yang lebih besar lagi nantinya. Misalnya gitu kan, kalau lu bisa kursus digital lu bisa meledak gitu kan, gede segala macam. Nah, materi-materi yang dibawain itu akan bisa jadi lebih lengkap. Software yang dikasih juga nanti akan bisa jadi lebih lengkap. Jadi lu harus berpikir seperti itu gitu ya. Jadi bukan berarti semuanya ditotalin gratis kayak gitu, enggak. Malah justru gimana caranya lu bisa bikin bisnisnya sukses, lalu kemudian dari situ kasih value yang lebih besar lagi kayak gitu ya. Jangan mikir kayak gitulah. Ini teman-teman harus pikirin ini. Lu bisa tetap generous tapi arahkan generous itu lu ke tempat yang tepat. Kasih konsepnya secara royal, kunci eksekusinya di dalam produk yang berbayar kayak gitu ya. Jadi ini adalah beberapa kesalahan-kesalahan fatal kreator yang berjualan produk digital yang ngasih konten-kontennya secara gratis. Ini biasanya kalau mereka include kayak gini, ya bermasalah gitu kan. Jadi lo harus melakukan evaluasi nih untuk setiap faktor-faktor yang ada di sini. Teman-teman harus lakukan evaluasi. Lalu berikutnya, sekarang kita masuk ke dalam materi berikutnya, itu adalah langkah aksi hari ini. Petakan garis batas bisnis digital lo. Nggak perlu teori lagi, langsung praktek aja pakai contoh nyata. Gua kasih walkthrough-nya secara lengkap nih gitu ya. Yang pertama adalah contoh niche gitu ya, desain Canva untuk pemula. Misalnya kalau zona gratisan ya bisa lu bilang kayak gini ya, ini konten-kontennya ya 5 prinsip desain yang bikin feedback lu terlihat mahal gitu ya. Kalau zona berbayar jadi SOP 10 langkah membuat template Instagram dari nol di Canva kayak gitu ya. Jadi ini kayak gitu ya. Nah, mungkin ini teman-teman bisa pause dan baca sendiri ya ini ya. Ini misalnya grup review mingguan, kalau ini harus join grup segala macam. Ini kesalahan layout yang bikin desain lu terlalu amatir dan seterusnya. Kenapa font ini swipe file dan seterusnya. Pokoknya intinya file-file segala macam, software dan seterusnya. Ini teman-teman bisa post dan dibaca sendiri di sini. Habis itu berikutnya, langkah lo selanjutnya adalah yang pertama lo harus tulis satu topik besar produk digital lo tuh tentang apa. Misalnya contohnya copywriting untuk UMKM. Itu yang pertama. Yang kedua adalah langkah kedua, pakai decision tree tadi ya di atas untuk bisa masukkan setiap subtopik ke dalam kolom gratis atau berbayar gitu ya. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah mulai produksi konten dari kolom gratis untuk menarik audiens berduit masuk ke dalam radar organik lu kayak gitu ya. Cuman balik lagi, zaman sekarang lu udah ada AI bro, masih mikir, masih nulis, masih ngisi Google Sheet, buset dah kapan kelarnya gitu kan, kapan lakunya produk digital lo. Di sini ya gua kasih tahu ada 2 lagi ya tools yang bisa lu pakai gitu, AI juga, namanya adalah Who Am I itu untuk bisa menganalisa diri lo, dia akan kasih ya kira-kira produk digital apa yang cocok, yang lu jual tuh apa kayak gitu. Itu yang pertama ya. Jadi solusi pertama, topik besarnya apa segala macam, dia akan rincikan semuanya detail di Who Am I ini. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau solusi produk-produk atau produksi konten-konten yang gratis segala macam, ketika lu udah ngobrol sama UMI ini, lu bisa ngobrol sama namanya adalah digital product coach gitu ya. Nah, digital product coach ini akan kemudian setelah dia meruntutkan lagi, dia kemudian akan lu bisa tanyain lagi pertanyaan ke si digital product coach ini untuk nanyain kira-kira
yang mana ya dari produk ini yang bisa gua bikinin kontennya untuk ya dipromosikan atau diupload secara gratis. Tinggal nanya begitu doang, beres, selesai ya. Nggak perlu mikir, nggak perlu ngapa-ngapain, tinggal jawab aja nih AI-nya nanya apaan, semuanya udah beres gitu ya. Lu nggak perlu zaman sekarang mikir, aduh lama banget bro gitu kan. Kapan lu bisa cuannya gitu kan kalau lu masih mikir manual semuanya gitu kan. Jadi itu. Terus habis itu setelah audiens lo tahu batasannya, mereka kemudian bakalan sadar bahwa lo bener-bener ahli di dalam bidang ini kayak gitu ya. Ingat itu ya, itu quote-nya. Jadi kalau semuanya dikasih secara gratis, lu malah nggak kelihatan expertise lu kayak gitu ya. Nah, habis itu berikutnya di sini ada tapi kompetensi aja tidak cukup. Calon pembeli premium butuh bukti bahwa lo bukan mentor omong kosong doang. Mereka butuh koneksi emosional dan cerita nyata yang bikin lo terlihat jujur dan juga manusiawi. Di episode berikutnya ya gua akan jelasin tentang salah satu konsep juga yang teman-teman perlu pahami pada saat ngebikin konten-konten yang free atau gratis ya supaya teman-teman bisa jualannya laku. Nah, salah satunya juga di dalam konten tersebut itu yang gratis, teman-teman bisa bercerita tentang ketidaksempurnaan teman-teman ya. Orang benci manusia sempurna. Kenapa cerita kegagalan lu justru menjadi tambang emas terbesar untuk bisa melipat gandaan kepercayaan audiens. Jadi jangan skip di episode berikutnya gitu kan. Terus teman-teman jangan lupa untuk subscribe. Nanti gua akan jelasin ya. Kira-kira kalau teman-teman share story teman-teman gitu kan yang gagal-gagal ini, malah sebenarnya orang bukan kayak nggak percaya malu. Malah justru sebenarnya itu jadi salah satu cara untuk ngebikin orang makin percaya dan makin mau beli produk digital lagi. Nanti gua akan jelasin di episode sebelumnya. Jadi segitu aja sih dulu ya yang bisa gue sampaikan soal gimana caranya menentukan garis batas antara konten yang free dan juga konten yang pro gitu ya, untuk bisa dimasukin ke dalam produk digital teman-teman gitu ya. Sip, mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan di video kali ini. Balik lagi, kalau teman-teman ngelihat video ini bermanfaat gitu ya, jangan lupa bantu share, like, sama komen supaya ada banyak lagi orang-orang yang bisa terbantu dari video ini gitu ya. Kalau teman-teman masih mau ngobrol sama gue juga, di situ ada website gue juga di akunsus.com. Kalau mau ngobrol bisa ke sana ya. Thanks for nonton. Oke, bye.